Apa jadinya jika kita harus terjaga dan dilarang tidur? Pasti itu akan membuat konsentrasi kita berkurang, membuat kepala pusing, dan membuat badan menjadi lemas kan? Karena badan kita perlu beristirahat. Video kali ini saya akan menceritakan film The Invasion. Film ini dirilis tahun 2007 yang dibintangi oleh aktris cantik Nicole Kidman. Film The Invasion menceritakan orang-orang menghadapi pandemik misterius. Orang-orang yang terjangkit bakteri atau virus ini, jika dia tertidur, orang itu akan berubah. Mereka tidak akan lagi memiliki emosi dan bermuka datar, serta tidak berkeringat. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke filmnya. Film dimulai dengan pesawat luar angkasa meledak dan terjatuh di negara Amerika. Warga dilarang mendekat karena benda tersebut sudah terkontaminasi. Kaufman Tucker yang merupakan pimpinan dari perusahaan CDIC datang ke tempat kejadian untuk meneliti pecahan benda pesawat yang terjatuh. Saat akan pulang, seorang anak kecil memberikan pecahan pesawat itu dan membuat jarinya Tucker terluka. Pada saat Tucker tertidur, wajahnya sudah dipenuhi oleh bakteri seperti lendir dan bakterinya menyerang sel darahnya. Scene berpindah ke seorang dokter psikiater yang bernama Carol Bennell, yang merupakan mantan istri dari Tucker. Tucker tiba-tiba saja menelepon Carol memberitahukan kalau dia ada di rumah yang dulu pernah mereka tempati dan meminta bertemu dengan Oliver yang merupakan anak mereka. Carol pun curhat kepada Dr. Ben yang merupakan teman dekatnya. Carol merasa heran dengan sikap Tucker yang dirasa berubah karena ingin menemui anaknya. Sedangkan kemarin-kemarin Tucker tidak pernah mau menemui anaknya. Sesampainya di tempat kerja, Carol sudah ditunggu oleh pasiennya yang bernama Wendy. Wendy memberitahukan Carol kalau suaminya dirasa bukan suaminya, karena perhatiannya dirasa berbeda. Bahkan dengan teganya suaminya membunuh anjing mereka tanpa perasaan. Carol dan Pamela menemani anak-anaknya yang sedang merayakan Halloween, yang mendatangi rumah tetangganya. Tiba-tiba saja anjing menyerang ke salah satu anak yang bernama Andy. Andy menangkapnya dengan tanpa ekspresi. Carol memberitahukan Pamela kalau Andy dirasa berbeda, ya sedikit tidak nyambung kalau diajak mengobrol. Tiba-tiba saja Oliver berteriak ketakutan karena ada sesuatu yang menempel seperti selaput lendir di tangannya. Carol pun membawa benda itu ke Dr. Ben untuk diteliti. Ben dan Carol pun membawanya ke lab dan diperiksa oleh Stephen. Pemerintah mengumumkan pandemi virus flu yang meningkat dan menyarankan untuk pemberian vaksin sebagai solusinya, dan akan diawasi langsung oleh Tucker yang merupakan pimpinan dari perusahaan CDIC. Saat Carol akan mengantar Oliver ke rumahnya Tucker, di perjalanan mereka dihadang oleh seorang wanita yang meminta tolong dan memberitahukan kalau harus memperingatkan ke semua orang. Namun saat akan menghentikan mobil yang lain, wanita itu tertabrak. Carol berusaha memeriksa korban, namun dilarang oleh polisi yang baru saja datang. Carol pun mengantar Oliver ke rumah Tucker. Tucker menyambut mereka dengan wajah tanpa ekspresi. Di perjalanan ke pesta, Carol menceritakan kejadian yang menimpanya kemarin kepada Ben, yang dirasa cukup aneh baginya. Ben pun menawarkan Carol untuk pulang saja tidak mengikuti pesta. Tapi Carol bersikukuh untuk menghadiri pesta itu untuk melupakan kesedihannya berjauhan dengan anak semata wayangnya Oliver. Di pesta, Carol dan Ben bertemu dengan dokter-dokter hebat dan diplomat. Mereka pun berbincang-bincang. Sesampainya di rumah, Carol kedatangan seseorang yang mengaku sebagai petugas sensus. Carol yang merasa curiga kepada orang itu meninggalkannya. Tetapi orang itu memaksa masuk, namun dengan sigap Carol menahan pintunya yang akan didobrak oleh orang asing. Dan orang itu pun pergi.
Carol pun mengingat kembali dengan kejadian Wendy yang memberitahukan kalau suaminya dirasa bukan suaminya. Dan melihat beberapa orang yang dia pernah temui, wajahnya tidak berekspresi, termasuk mantan suaminya Tucker. Kevin memberitahukan Carol hasil periksaannya. Dia memberitahukan kalau itu seperti keringat yang terinfeksi dan menguap dan menjadi padat, dan memakan sel darah putih jika orang yang terinfeksinya tertidur. Tiba-tiba saja, Ludi, wanita yang pernah di pesta, menelepon Ben kalau ada yang aneh dengan Yoris yang merupakan diplomat Rusia. Setiba di rumahnya Ludi, mereka langsung ke kamar Yoris, dan betapa terkejutnya mereka melihat Yoris yang wajahnya sudah diselimuti larutan sel. Ben meminta Carol untuk memfoto Yoris sebagai bukti penelitian. Tiba-tiba saja Yoris menyerang Carol, dan dengan sigap Ben langsung melumpuhkan Yoris. Carol yang melihat keadaan Yoris langsung pergi ke rumah Tucker untuk menjemput Oliver. Setibanya di sana, Carol melihat banyak orang di dalam rumah dan langsung mengemas semua barang-barang Oliver. Carol menanyakan Tucker apa yang dia lakukan kepada orang-orang yang menjadi aneh. Di saat akan pergi dari rumah Tucker, Carol dihadang oleh para pengawal Tucker. Tucker memberitahukan Carol kalau semuanya akan baik-baik saja jika Carol tertidur nanti. Carol pun berusaha berlari namun ditangkap oleh Tucker dan meludahi Carol yang ludahnya sudah terinfeksi oleh virus. Carol pun langsung pergi kabur meninggalkan mereka. Karena cemas, Carol menabrak dan meninggalkan mobilnya. Karena di sana ada sekumpulan orang-orang yang tidak berekspresi. Carol pun pergi ke kereta bawah tanah dan tiba-tiba saja Oliver mengirimkan video meminta bantuan ibunya untuk menjemputnya karena dia merasa ketakutan. Salah seorang penumpang di sana memberitahukan Carol untuk bersikap tenang dan jangan berekspresi, untuk mengelabui orang-orang yang sudah terinfeksi. Saat orang-orang terinfeksi datang, salah satu penumpang menghadangnya, dan mereka pun pergi untuk menghindari. Carol pun langsung meninggalkan kereta itu, tapi yang lainnya terkena semburan virus. Carol berjalan tanpa ekspresi dan melihat banyak orang yang ditangkap untuk dijadikan orang-orang seperti mereka. Salah satu polisi memberitahukan kalau Carol berkeringat dan harus segera pergi dikarenakan mereka yang sudah terinfeksi tidak berkeringat. Kevin memberitahukan kalau virus ini menyebar lewat pertukaran cairan seperti ciuman dan suntikan, dan tubuhnya harus terjaga jangan sampai tertidur. Mereka pun merencanakan untuk pergi ke Port Detrick untuk menyiapkan simulasi. Tapi Carol tidak mau pergi tanpa anaknya Oliver. Ben menemani Carol untuk mencari Oliver, sementara Stephen dan temannya pergi ke Fort Detrick. Di perjalanan, mereka melihat banyak orang yang sudah terinfeksi dikumpulkan. Carol melihat Wendy yang ditangkap oleh petugas. Carol mendengar Wendy yang mengatakan kalau dia sudah tidur, tapi tidak terinfeksi. Di perjalanan, Carol dan Ben melihat polisi yang sudah terbujur kaku. Mereka pun pergi menggunakan mobil polisi dan Ben menyamar sebagai polisi. Carol dan Ben pun memeriksa catatan kesehatan Wendy, yang rupanya Wendy pernah mempunyai penyakit cacar air atau kompilasi varicella, atau disebut juga ADEM, yang mengakibatkan dia kebal terhadap virus itu. Carol teringat kalau Oliver juga mengalami cacar air 3 tahun yang lalu, dan menduga kalau Oliver kebal juga terhadap virus itu. Ben pun langsung menghubungi Stephen yang sudah berada di Port Detrick dan memberitahukan kalau virus itu kebal terhadap seseorang yang sudah mengalami penyakit ADEM. Tiba-tiba saja Carol mendapatkan pesan dari Oliver kalau dia berada di Baltimore, yang merupakan rumah ibunya Tucker. Carol memberitahukan Ben kalau dia sudah terkena infeksi yang disemburkan oleh Tucker. Ben meminta Carol untuk terus terjaga jangan sampai tertidur sampai dia menemukan vaksinnya. Carol dan Ben menebus blokade yang sudah dipasang oleh polisi untuk mengkarantina penduduk kota.
Ben menurunkan Carol untuk pergi mencari Oliver, sedangkan dia pergi untuk mendapatkan vaksin. Carol pun pergi menuju stasiun kereta dengan berpura-pura sudah terinfeksi dan memasang muka datarnya. Di dalam kereta sudah dipenuhi banyak sekali orang-orang yang terinfeksi. Carol pun langsung pergi ke toilet. Di dalam toilet terdapat potongan selaput lendir di mana-mana. Dan saat akan keluar toilet, Carol bertemu Jenny yang merupakan temannya Oliver. Jenny mengatakan untuk berhenti berpura-pura dan tidurlah untuk beristirahat. Carol pun memberitahukan kalau dia akan tidur di dalam toilet karena tidak mau berada di keramaian, dan Jenny pun setuju. Pada pagi harinya, Jenny memeriksa kembali Carol dan melihat Carol yang sedang melepaskan selaput lendir di tubuhnya. Mereka pun pergi dan disambut oleh Tucker dan melanjutkan perjalanannya ke Baltimore. Carol berlagak seperti orang yang sudah terinfeksi dengan memasang wajah yang datar. Carol pun memeriksa ruangan dan menemukan Oliver yang sedang berbaring. Mereka memastikan satu sama lain apakah mereka sudah terinfeksi virus. Carol memberikan kata kode kepada Oliver, dan ternyata Oliver kebal terhadap virus itu. Mereka pun langsung pergi meninggalkan rumahnya Tucker. Tapi sayangnya Tucker melihat dan mengejar mereka dengan para pengawalnya. Carol dan Oliver bersembunyi di dalam gudang. Tiba-tiba saja Tucker masuk ke dalam gudang dan menguncinya. Carol dan Oliver mencari persembunyian. Saat Carol akan melepaskan rantai yang mengunci pintu, tiba-tiba saja Tucker menyergapnya dan terjadilah perkelahian. Carol dan Oliver pun berhasil melumpuhkan Tucker dan pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi. Carol langsung mencari obat untuk berjaga-jaga jika dia tertidur nanti. Carol meminta kepada Oliver untuk menyuntikkan obat tepat pada jantungnya jika Carol tertidur nanti. Carol beberapa kali menelpon Ben, tapi tidak ada jawaban. Oliver menemukan ruangan dan ternyata di sana berisikan orang-orang yang terinfeksi. Carol mengambil pistol dan meminta Oliver untuk menjauhi ruangan itu. Carol yang merasa kelelahan perlahan-lahan tertidur. Bakteri pun langsung menyerang darah putih Carol. Oliver yang terbangun langsung mencari ibunya yang sudah tertidur dan menyuntikkan obat tepat pada jantungnya. Dan Carol pun langsung tersadar. Tidak berselang lama, Ben tiba-tiba datang ke tempat persembunyian Carol. Namun Carol merasakan sikap Ben berbeda yang rupanya Ben sudah terinfeksi virus itu. Ben meminta Carol untuk ikut dengannya dan melepaskan orang-orang yang terkunci di dalam ruangan itu. Ben memberitahukan kalau tidak ada ruang untuk orang yang kebal terhadap virus. Carol pun langsung menembaki satu persatu orang yang berada di sana dan menembak kaki Ben lalu pergi meninggalkannya. Mereka pun dikejar oleh polisi dan orang-orang yang sudah terinfeksi. Tiba-tiba saja Stephen menelepon dan mengarahkan mereka untuk pergi ke suatu gedung. Di tepi jalan, seseorang melempar bom molotov ke mobilnya Carol. Carol pun melanjutkan perjalanannya dengan mobil yang terbakar ke suatu gedung, yang terus diikuti oleh orang-orang yang terinfeksi. Carol dan Oliver langsung pergi ke atap dan naik ke helikopter, dan mereka pun selamat dari kejaran orang-orang yang terinfeksi. Para ilmuwan pun berhasil menemukan vaksin dan mulai disebarkan ke semua penduduk yang terinfeksi. Dan perlahan-lahan mereka sudah mulai berjalan dengan normal. Carol pun hidup bahagia bersama Oliver, Jenny, dan Ben. Dan film pun berakhir. Semoga saja pandemik virus corona yang kita hadapi sekarang secepatnya berakhir, supaya kita bisa kembali menjalani aktivitas normal. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol yang sudah dianjurkan. Cukup sekian video kali ini. Tetap support channel Ki Enta dengan subscribe, like,
komen, dan aktifkan loncengnya supaya kalian update terus video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.